Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS kami, yaitu yang akan membahas tentang penentuan harga jual akuntansi manajemen. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nayaka Arga Dharmawira dan teman saya. Saya Deputi Abdul. Di sini kami akan memulai untuk mempresentasikan. Mungkin bisa di next slide. Oke. Slide-nya udah muncul belum? Sudah. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan penentuan harga jual. Jadi secara umum penentuan harga jual itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya permintaan dan penawaran. Yang kedua adanya selera dari konsumen itu sendiri. Yang ketiga adanya jumlah pesaing di pasar. Yang keempat adalah harga jual yang ditentukan pesaing, dan yang kelima biaya. Dari kelima faktor yang ada di atas, yang paling mempengaruhi adanya keputusan penentuan harga jual adalah faktor biaya. Next. Di sini manfaat biaya penuh dalam keputusan penentuan harga jual. Yang pertama, biaya penuh merupakan titik untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Biaya penuh digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan memasuki pasar. Kedua, mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Jika biaya penuh kurang dari harga jual di pasar, produk tidak akan bisa masuk ke dalam pasar. Jika biaya penuh kurang harga jual di pasar, produk bisa masuk ke dalam sebuah pasar. Biaya penuh dapat memberikan perlindungan atas kerugian. Selain itu, biaya juga memberikan informasi tindakan bagi para pesaing. Next. Di sini saya akan menjelaskan 4 metode penentuan harga jual, yaitu yang pertama penentuan harga jual normal atau manufaktur dan penjual jasa. 2, yaitu penentuan harga jual dengan kos tipe kontak. 3, yaitu penentuan harga jual berdasarkan pesanan khusus. Dan yang keempat adalah penentuan harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur oleh pemerintah. Next. Oke. Yang pertama adalah metode penentuan harga jual normal. Biaya penuh yang dipakai dasar untuk penentuan harga jual normal yang sering disebut dengan istilah normal pricing atau cost plus pricing adalah biaya penuh yang akan datang. Harga jual produk atau jasa dalam keadaan normal ditentukan dengan formula sebagai berikut. Harga jual yaitu sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk menentukan harga jual. Yang pertama, menentukan taksiran biaya penuh di mana dapat dihitung dengan dua pendekatan, variable costing. Yang kedua, yaitu menentukan taksiran laba yang diharapkan. Seperti ini. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, sebenarnya biaya overhead pabrik atau tetap dan juga variabel. Hasilnya adalah taksiran total biaya produk penuh. Next adalah biaya pemasaran dan juga biaya administrasi dan umum. Hasilnya taksiran total biaya komersial dan taksiran biaya penuh. Oke, next.
Bisa di next. Oke, di sini saya akan langsung menjelaskan menentukan antara lain yang pertama adalah cost of capital, yang kedua adalah resiko bisnis, tiga adalah capital employed. Cost of capital adalah biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Misalkan membutuhkan dana untuk menjalankan sebuah usaha dengan kredit bank yang bunganya 24% dan teks dari laba yang dihasilkan 25%. Maka cost of capitalnya adalah 100% dikurangi 25% dikali 0,24 sama dengan 18%. Semakin besar biaya modalnya, maka semakin besar pula laba yang diharapkan. Yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan itu sendiri. Next. Resiko bisnis. Jika resiko bisnis itu besar, maka semakin besar juga persentase yang ditambahkan pada cost of capital dalam bentuk perhitungan laba yang diharapkan. Capital employed atau jumlah investasi, yaitu semakin besar capital employed yang digunakan dalam memproduksi sebuah produk, maka semakin besar pula laba yang diharapkan dalam perhitungan harga jual. Besarnya capital employed dapat digunakan dalam memproduksi barang. Dilihat dari total aktiva dalam neraca pada awal tahun anggaran. Next. Oke, di sini akan menjelaskan tentang metode cost plus pricing. Rumus umum penentuan harga jual per unit dengan metode cost plus pricing itu sebagai berikut. Harga jual per unit itu sama dengan biaya yang berhubungan langsung dengan volume per unit ditambahkan presentasi markup. Maka presentasi markup dihitung dengan laba yang diharapkan ditambahkan biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume produk per biaya yang dipengaruhi langsung oleh volume produk. Dalam pendekatan full costing, biaya yang berhubungan langsung dengan volume produk adalah biaya produksi, sedangkan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan volume produk adalah biaya non-produksi. Dalam pendekatan variable costing, biaya berhubungan langsung dengan volume produk adalah biaya variabel, sedangkan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan volume produk adalah biaya tetap. Next ke contoh soal. Oke, di sini contoh soalnya adalah sebuah manajer pemasar PT X sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produknya untuk tahun 2009. Perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan biaya penuh. Menurut anggaran, perusahaan direncanakan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta unit dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran 2009 sebagai berikut. Biaya produksi 3 miliar, biaya pemasaran 300 juta, biaya administrasi 200 juta, sehingga total biaya penuhnya adalah 3 miliar 500 juta. Pada aktiva yang diperkirakan pada awal tahun, anggaran adalah 4 miliar, dengan laba yang diharapkan sebesar 25% dari total aktiva. Maka perhitungannya, next. Maka harga jual sama dengan biaya produksi plus markup. Perhitungan markup yaitu 300 juta, biaya pemasaran 300 juta, biaya administrasi 200 juta, laba yang diharapkan 25% dikali 4M sama dengan 1 miliar, sehingga jumlahnya adalah 1 miliar 500 juta. Biaya produksinya adalah 3 miliar.
Presentasi markup 1.500.000.000 per 3 miliar sama dengan adalah 50%. Jadi perhitungan harga jualnya adalah 3 miliar, markupnya 50% dikali 3 miliar itu sendiri, yaitu 1.500.000.000. Jumlah hasil penjualannya adalah 4.500.000.000. Untuk volume produk terjualnya adalah 1 juta. Untuk harga jual per unitnya adalah 4.500. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang contoh soal pendekatan variable costing. Manajer pemasaran PTX sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produknya untuk tahun 2009. Perusahaan menggunakan pendekatan variable costing dalam penentuan biaya penuh. Menurut anggaran perusahaan, direncanakan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta unit dengan total aktiva 4 miliar dengan laba yang diharapkan 25%. Taksiran biaya penuh untuk anggaran 2009 adalah 3.500.000.000 dengan rincian biaya produk variabel sebesar 2 miliar, biaya pemasaran variabel 50 juta, biaya administrasi variabel 50 juta, sehingga total biayanya adalah 2.100.000.000. Untuk biaya tetapnya adalah biaya produksi tetapnya 1 miliar, biaya pemasarannya 150 juta, dan biaya administrasi tetapnya 250 juta, sehingga total biaya tetapnya adalah 1.400.000. Next. Oke, untuk harga jual sama dengan adalah biaya variabel plus markup. Perhitungan markup itu sendiri adalah biaya tetapnya 1.400.000.000. Laba yang diharapkan adalah 25% dikalikan 4 miliar, yaitu 1 miliar. Untuk jumlahnya yaitu 2.400.000.000. Untuk biaya variabelnya 2.100.000.000. Presentasi markup 2.400.000.000 per 2.100.000.000 sama dengan 114,29%. Untuk perhitungan harga jualnya, yaitu biaya variabelnya 2.100.000.000, makamnya adalah 114,29% dikali 2.100.000.000 sama dengan 2.490.000.000. Untuk jumlah hasil penjualannya adalah 4.500.090.000 dan volume produknya adalah 1 juta. Untuk harga total per unitnya setelah dibuatkan adalah 4.500. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan next slide akan dijelaskan oleh teman saya Nada. Kepada Nada disilakan. Terima kasih Nayaka atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan harga jual untuk perusahaan jasa servis dan suku cadang. Perusahaan jasa reparasi seperti bengkel pada dasarnya menjual waktu tenaga kerjanya untuk menghasilkan jasa reparasi. Perusahaan tersebut selain membayar secara langsung tenaga kerja yang melaksanakan reparasi, juga mengeluarkan biaya-biaya untuk menunjang usahanya. Selain itu, biasanya menjual suku cadang. Harga jual jasa per waktu. Nah, di sini untuk formulanya, taksiran biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan persen markup dari biaya tenaga kerja langsung akan menghasilkan harga jual waktu. Kemudian untuk markup-nya dihitung dari biaya tidak langsung ditambah laba yang diharapkan. Sehingga untuk persen markup-nya dapat diperoleh dari markup dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung per jam. Nah, untuk formulanya, ini diambil dari taksiran upah tenaga kerja langsung tahun anggaran ditambah dengan biaya kesejahteraan karyawan seperti tunjangan. Nah, hasilnya akan menjadi biaya tenaga kerja langsung. Kemudian, untuk biaya tenaga kerja per jam dapat diperoleh dari jumlah biaya tenaga langsung dibagi jumlah jam kerja tahun anggaran. Kemudian,
Penentuan harga jual bahan dan suku cadang. Nah, untuk harga jual bahan dan suku cadang ini diperoleh dari harga beli bahan dan suku cadang ditambah persen markup dikali harga beli bahan suku cadang. Kemudian untuk persen markup-nya diperoleh dari biaya tidak langsung ditambah dengan jumlah laba yang diharapkan. Sehingga dari 2 poin itu akan diperoleh jumlah markup. Nah, untuk persen markup-nya itu diperoleh dari jumlah markup dibagi dengan taksiran bahan dan suku cadang yang dibeli dalam tahun anggaran. Selanjutnya, contoh penentuan harga jual waktu. PT Y berusaha dalam usaha bengkel mobil. Manajernya sedangnya mempertimbangkan penentuan harga jual jasa reparasi untuk tahun anggaran 2009 yang akan datang. Perusahaan memiliki 2 departemen, yaitu departemen bengkel dan toko suku cadang. Menurut tahun anggaran tersebut, perusahaan direncanakan beroperasi pada kapasitas normal 300 hari per 7 jam per hari. Pada departemen bengkel mempekerjakan 10 orang, yaitu ada 6 mekanik dan 4 ahli listrik. Jumlah aktiva yang ditanamkan dalam departemen bengkel sejumlah 60 juta, sedangkan dalam departemen toko suku cadang sejumlah 28 juta. Taksiran kembalian investasi atau laba yang diharapkan sebesar 25%. Taksiran harga beli suku cadang sebesar 23.800.000 rupiah. 23.800.000 rupiah. Untuk mengerjakan jasa reparasi mesin, seorang pelanggan dibutuhkan waktu 2,5 jam. Satu kaleng oli sebesar 10.000 dan saringan oli 8.000 rupiah. Taksiran biaya kerja langsung untuk tahun anggaran 2009 dapat diperoleh sebagai berikut. Nah, untuk upah tenaga kerja itu 21.000 jam, 1.500 per jam. Sehingga diperoleh 31.500.000 rupiah. Sedangkan untuk biaya kesejahteraan tenaga kerja langsung, mulai dari tunjangan kesehatan untuk 10 orang, ini diperoleh 6 juta. Sedangkan untuk tunjangan kesejahteraan itu diperoleh 3 juta, sehingga jumlah taksiran biaya tenaga kerja langsung diperoleh sebesar 40.500.000 rupiah. Kemudian untuk taksiran biaya tidak langsung bengkel sebesar 16.500.000, taksiran biaya tidak langsung toko suku cadang sebesar 10 juta. Kemudian berapa harga jual jasa reparasi mesin dan suku cadang untuk seorang pelanggan? Nah, untuk harga jual mesin ini dapat kita peroleh dari biaya tenaga kerja langsung per jam ditambah markup. Nah, untuk pengawalannya, BTKL per jam sama dengan jumlah BTKL dibagi jumlah jam tenaga kerja. Sama dengan 40.500.000 dibagi 21 jam, sehingga diperoleh sebesar 1.929 per jam. Kemudian untuk persen markup biaya tenaga kerja langsung itu diperoleh dari biaya tidak langsung bengkel sebesar 16.500.000 rupiah, laba yang diharapkan 25% dari 60 juta sebesar 15 juta, sehingga diperoleh 31.500.000 rupiah. Kemudian untuk memperoleh markup-nya dari 31.500 ini dibagi dengan BTKL, yaitu 41.500.000 rupiah, sehingga diperoleh persentase markup-nya itu 78%. Kemudian harga jual servis mesin. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya itu selama 2,5 jam dan dengan harga 1.992, sehingga diperoleh 4.823 rupiah. Untuk persentase markup-nya 48 dan diperoleh 3.762 rupiah.
Sehingga dari 2 poin ini jumlahkan akan menghasilkan harga jual jasa servis mesin per pelanggan sebesar 8.585. Kemudian harga jual departemen toko suku cadang. Nah, untuk ini dimulai dari biaya tidak langsung suku cadang sebesar 10 juta, biaya yang diharapkan 25% dari 28 juta yaitu 7 juta, sehingga dapat diperoleh jumlah markup-nya 17 juta. Kemudian untuk memperoleh persentase markup ini dibagi dari jumlah markup dan taksiran harga beli suku cadang sebesar Rp23.800.000 sehingga diperoleh 71%. Kemudian harga jual suku cadang sama dengan harga jual suku cadang ditambah markup. Untuk harga belinya dari 1 kaleng oli dan saringan yaitu 18.000 dan persentase markup-nya 12.780 sehingga harga jual suku cadang diperoleh Rp30.780. Selanjutnya adalah penentuan harga jual dalam cost type contract. Nah, ini adalah kontrak pembuatan produk atau jasa di mana pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa atas dasar total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen, ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya. Nah, untuk harga jual kontrak, yaitu total biaya ditambah Y persen kali total biaya. Nah, contohnya PT X memenangkan tender cost type contract untuk melakukan penelitian di bidang obat penyakit A. Menurut kontrak tersebut, perusahaan diberikan hak untuk mengeluarkan jenis biaya yang disebutkan dalam kontrak dan pemilik proyek akan melakukan penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan setelah akuntan perusahaan melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti pengeluaran biaya tersebut. Atas dasar total biaya penuh untuk proyek tersebut, perusahaan berhak menambahkan laba sebesar 10%. Misalkan biaya penuh proyek tersebut adalah 555 juta, maka harga jual cost type kontrak proyek tersebut adalah untuk biaya totalnya, total proyek itu adalah 475 juta ditambah dengan laba dari ini 575 juta ditambah dengan labanya ambil 10% sehingga diperoleh 600 juta 32.500.000 rupiah. Selanjutnya adalah penentuan harga jual pesanan khusus. Nah, untuk pesanan khusus ini merupakan pesanan produk yang diterima oleh perusahaan penjual dari pelanggan untuk produk di luar yang dijual secara reguler, di mana pelanggan biasanya meminta harga di bawah total biaya atau biaya penuh. Untuk mempertimbangkan apakah pesanan ini khusus tersebut diterima atau ditolak, maka dalam penentuan harga jualnya digunakan konsep informasi akuntansi diferensial. Selanjutnya adalah penentuan harga jual produk atau jasa yang diatur oleh pemerintah. Penentuan harga jual ini biaya penuh masa yang akan datang dipakai dasar untuk menentukan harga jual produk atau jasa yang dihitung dengan pendekatan full costing. Nah, untuk harga jualnya sama dengan total biaya produksi ditambah persentase markup dikali total biaya produksi. Sehingga untuk persentase markup-nya dapat diperoleh dari biaya non-produksi ditambah laba yang diharapkan dibagi dengan jumlah 2 poin ini dengan total biaya produksi. Nah, lanjut untuk contoh kasusnya, misalkan untuk menghasilkan listrik diperlukan investasi sebesar 3,2 M. Taksiran biaya dan volume produksi 100 juta kWh per tahun. Nah, bisa didapatkan untuk biaya produksinya 15 M. Kemudian untuk
Iya betul. Kemudian untuk biaya non produksinya 2,2 M. Pihak pemerintah dan manajemen perusahaan memutuskan bahwa laba wajar untuk perusahaan listrik tersebut sebesar 25% dari investasinya. Kemudian bagaimana untuk harga per kWh listrik tersebut? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita akan mencari harga jual terlebih dahulu. Harga jual listrik itu sama dengan biaya produksi ditambah persentase markup dikali biaya produksi. Nah, untuk penghitungan markup persentase markup ini dari biaya non produksi 2,2 M ditambah dengan laba yang diharapkan 25% dikali 3,2 M sehingga diperoleh 800 juta. Sehingga untuk persentase markup-nya diperoleh sejumlah 20%. Kemudian untuk total harga jual listrik yaitu 15 M ditambah 20% dari 15 M sehingga diperoleh 18 M. Kemudian untuk volume produksinya sebesar 100 juta kWh. Untuk harga jual listrik per kWh dari 18 M dibagi 100.000 diperoleh 180.000 per kWh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Nayaka. Baik, terima kasih Mbak Nada atas penjelasan materinya. Dan mungkin ini juga menjadi penutup dari presentasi kami. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.